yang berjudul Dosis Obat yang Salah dan Tanggung Jawab serta Integritas. Selamat menyaksikan! Seorang perawat junior bernama Okta yang baru bekerja 3 bulan melakukan kesalahan perhitungan dosis obat intramuskular untuk pasien Ibu Aci dengan diagnosis pneumonia. Kesalahan terdeteksi sebelum obat diberikan. Okta merasa takut karena ini kesalahan pertamanya. Sementara perawat senior, Ibu Nita harus menangani situasi ini secara etis, akuntabel, dan profesional, termasuk dalam penyampaian kepada keluarga pasien. Okta, saya lihat di sini ada perhitungan dosis untuk pasien Nyonya Aci. Bisa saya lihat dengan teliti? Ini Bu Nita sudah saya siapkan. Dosisnya 40 mg sesuai dengan instruksi dari dokter. Okta, coba kita lihat resepnya yang dari dokter. Berapa dosisnya? Dosisnya 2 mg, Bu. Oh Tuhan, saya salah hitung. Saya malah dikalikan dengan 2 kali lipat. Bu Nita, saya minta maaf. Saya tahu ini salah saya. Apakah sudah diberikan kepada pasien, Bu? Apakah pasiennya akan terjadi hal yang buruk? Apakah keluarga akan marah? Okta, tarik nafas dulu. Mari kita duduk sebentar. Yang paling penting, obatnya belum diberikan kepada pasien kan? Belum saya berikan, untung saja tadi Ibu lewat lebih dulu. Okta, saya tahu kamu takut, tapi yang pertama saya apresiasi kamu yang masih baru tapi sudah berusaha serius. Kesalahan ini bisa terjadi pada siapa saja, yang paling penting kita bagaimana menanganinya dengan benar dan bertanggung jawab. Tapi Bu, saya takut. Apakah saya akan dipecat? Apakah pasien akan tahu? Apakah keluarga pasien akan marah kepada saya? Dengar Okta, di dalam keperawatan ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, ada akuntabilitas. Kita harus bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Kedua, veracity. Kita harus jujur dan terbuka. Ketiga, non-malevensi. Kita tidak boleh merugikan pasien. Yang keempat, ada fidelity, loyalitas kita kepada pasien dan profesi. Tapi bagaimana cara melaporkannya, Bu? Lalu kepada siapa? Kita akan melakukan bersama-sama. Pertama, kita pastikan obat itu belum diberikan dan kita hancurkan dengan benar. Yang kedua, kita tulis laporan insiden dengan jelas dan jujur. Siapa yang membuat kesalahan, kapan, bagaimana, dan apa akibatnya. Ketiga, kita konfirmasi kepada kepala ruangan dan dokter yang bertanggung jawab. Yang keempat, kita siapkan diri untuk menjelaskan kepada pasien dan keluarga. Apakah mereka akan marah? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kita datang dengan jujur, transparan, dan menunjukkan bahwa kita sudah mengambil tindakan untuk mencegahnya terjadi lagi. Itu adalah bentuk profesionalisme. Pasien dan keluarga akan lebih menghargai kejujuran daripada pembohongan. Pagi Nyonya Aci, perkenalkan saya perawat Nita, perawat senior di shift ini. Ada yang perlu saya sampaikan dengan jujur dan terbuka kepada ibu dan keluarga. Iya, Sus. Ada apa? Apakah anak saya baik-baik aja? Nyonya Aci dalam keadaan stabil, namun kami menemukan kesalahan dalam perhitungan dosis obat yang akan diberikan. Saya sebagai perawat senior harus melaporkan ini dengan jujur kepada Nyonya dan keluarga. Kesalahan apa? Apakah saya sudah diberikan obat yang salah? Tidak Nyonya, obat belum kami berikan. Kami berhasil mendeteksi kesalahan sebelumnya. Ini adalah kesalahan perhitungan dosis oleh Okta, perawat junior kami. Dosis yang disiapkan adalah 2 kali lipat dari dosis yang seharusnya diberikan. Bagaimana bisa seperti itu? Siapa yang bertanggung jawab? Saya adalah perawat senior di sini, sehingga saya juga bertanggung jawab untuk mengawasi. Namun kesalahan ini dilakukan oleh Okta. Yang penting sekarang adalah kami sudah mengambil
tindakan yang tepat. Pertama, obat sebelum diberikan kepada pasien. Kedua, kami melaporkan ini sesuai prosedur rumah sakit. Ketiga, kami akan memastikan tidak ada lagi kesalahan yang terjadi. Nyonya Aci dan Bu Risna, saya meminta maaf atas kesalahan saya. Saya masih baru dan belum cukup berpengalaman. Namun, saya berkomitmen untuk memberikan perawatan terbaik kepada Ibu. Ibu Nita pun sudah menjelaskan apa yang akan kami lakukan untuk memastikan keselamatan Ibu. Terima kasih sudah jujur menceritakannya. Kami menghargai kejujuran ibu dan suster, asalkan anak saya aman. Dan saya pun percaya dengan tim medis yang ada di sini. Ya, terima kasih sudah transparan. Saya yakin kalian akan menjaga keselamatan saya. Terima kasih atas pemahaman ibu dan keluarga. Obat yang benar akan kami segera berikan dan siapkan ya. Terima kasih ibu. Kami akan kembali ke ruangan. Selamat beristirahat ya Bu. Terima kasih, Su. Okta, aku bangga dengan caramu menghadapi ini. Kamu jujur, kamu berani, dan kamu menunjukkan integritas profesional. Ini adalah pembelajaran berharga untuk kamu. Ibu Nita, tadi saya lumayan cukup tegang, namun sekarang saya merasa lebih tenang. Saya akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Kan selalu ingat 4 prinsip itu ya. Baik Bu, saya akan selalu mengingat 4 prinsip itu selamanya. Dalam skenario ini, kami telah menunjukkan penerapan 4 prinsip etika keperawatan. Yang pertama, ada akuntabilitas, bertanggung jawab atas kesalahan dan tindakan serta melaporkannya. Yang kedua, veracity, berbicara jujur kepada pasien dan keluarga. Yang ketiga, non-malefiensi, mencegah terjadinya kerugian pada pasien. Yang keempat, fidelity, tetap loyal dan profesional dalam melayani pasien. Kesimpulannya, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana kita menguasainya dengan integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab penuh dalam menanganinya demi keselamatan dan kepercayaan pasien.